Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Atta Ita Arawasi. Mudah-mudahan saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari virus corona. Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang teknik visitasi daring. Karena memang sejak 2 tahun lalu Ban SM itu sudah melaksanakan visitasi secara daring atau secara virtual. Tentulah banyak hal yang harus disiapkan oleh sekolah madrasah agar bisa melaksanakan visitasi ini yang betul-betul baik dan tidak terganggu dengan hal-hal yang teknis atau non teknis lainnya. Dan mulai dari apa yang harus dipakai sekolah, dokumen apa, video apa, bagaimana nanti sekolah apa asesor akan melakukan observasi kelas dan segala macamnya. Maka simak video ini, mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengambil yang terbaik dalam persiapan visitasi daring. Jauh sebelum itu, bila ada hal yang perlu ditanyakan terkait visitasi daring ini, silakan Bapak Ibu semua komen di video saya dan jangan lupa like and share atau subscribe video saya ini. Terima kasih. Kita langsung ke videonya. Kita akan berbicara tentang visitasi daring. Mungkin Bapak Ibu semua, sebagian dari kita mungkin termasuk yang asing dengan kata-kata visitasi daring ini. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu semua bahwa visitasi daring ini sudah mulai kita berlakukan atau dilaksanakan sejak tahun lalu, dan semua tahun lalu pelaksanaan visitasi itu secara daring dalam arti virtual melalui Zoom meeting. Kemudian pada tahun ini Bapak Ibu semua, tahap pertama kemarin kita luring berkunjung ke sekolah madrasah masing-masing. Kemudian pada tahun ini kita kembali yang tahap 2 kita kembali kepada visitasi daring. Bapak Ibu semua, pada hari ini saya akan menjelaskan pada kita semua. Pertama, rasional sekolah madrasah yang telah ditetapkan kelayakannya untuk divisitasi harus divisitasi oleh asesor yang ditugaskan oleh Ban Provinsi. Jadi Bapak Ibu semua, nanti kita ini sudah ditetapkan menjadi kuota kita untuk tahun. Kemudian setelah ini kita akan divisitasi. Visitasi adalah kegiatan verifikasi, validasi, dan klarifikasi data dan informasi yang telah diisi sekolah madrasah dalam Sispen ASM. Nanti klarifikasinya itu melalui ada wawancara, observasi, telaah dokumen terhadap kondisi objektif sekolah madrasah. Jadi kalau wawancara, nanti kita wawancara melalui daring, Bapak Ibu semua. Observasi juga kita akan melaksanakan observasi bisa daring. Artinya Bapak Ibu bisa semua nanti memperlihatkan sekolah madrasah kita melalui HP kita masuk. Kemudian telah dokumen itu nanti ada telah dokumen yang mentelaah dokumen yang sudah kita unggah dan mentelaah atau menunjukkan dokumen pada saat nanti asesor melaksanakan visitasi daring. Bapak Ibu semua, saya lanjut, kita tidak terlalu banyak slide, hanya seberapa saja, nanti kita lebih banyak dialog karena memang saya rasa di visitasi daring ini kita akan memperbanyak dialog agar memang lebih paham bagaimana pelaksananya nanti. Kemudian Bapak Ibu semua, tujuan kegiatan kita yaitu mendapatkan data dan informasi tentang kondisi objektif sekolah madrasah untuk menentukan status dan peringkat akreditasinya. Jadi visitasi ini adalah menentukan Bapak Ibu semua. Jadi mau Bapak Ibu serius, jangan sampai nanti kita tidak melakukan hal-hal yang kira-kira menghambat dalam pelaksanaan visitasi nanti. Saya sedikit mencontohkan Bapak Ibu semua atau memperlihatkan beginilah mekanisme kita saat kita sebelum sampai ke paling ujung di yang ke-8 langkahnya ini. Pertama adalah sosialisasi, nanti kita mengisi Sispena, kemudian juga nanti ada asesmen. Setelah itu visitasi ke sekolah madrasah bisa luring dan bisa daring. Kemudian validasi proses visitasi, kemudian juga ada verifikasi, penetapan hasil rekomendasi, pengumuman hasil, dan penetipan sertifikat. Jadi itu ada 8 langkah Bapak Ibu semua. Jadi dalam melakukan penilaian ini Bapak Ibu baru masuk ke tahap pertama. Jadi kedepannya masih panjang yang harus dilewati sehingga mendapatkan hasil akreditasinya.
Bapak Ibu semua, tanggung jawab sekolah itu sebelum visitasi daring, sekolah madrasah diharuskan mengisi data isian akreditasi atau DIA dan mengunggah dokumen yang diperlukan untuk kegiatan akreditasi. Ini tadi sudah banyak disinggung oleh materi sebelumnya. Bapak Ibu nanti dikasih waktu berapa minggu untuk mengisi sispenanya. Kemudian yang kedua, Pak Ibu semua, sekolah madrasah yang akan divisitasi menyiapkan personal yang akan memberikan data informasi kepada asesor. Adapun responden tersebut terbagi ada berapa contoh gini. Dalam nanti Zoom nanti Bapak Ibu semua, responden yang harus disiapkan itu ada 10 untuk sekolah madrasah kecuali SMK ya. Itu ada 10. Nah, Bapak Ibu lihat di tabel kita ini saya kira sudah cukup jelas. Ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah kecuali SD, kemudian juga untuk ada guru kelas, ada guru konseling, ada guru kejuan bagi yang SMK, ada tenaga administrasi, ada rombongan belajar yang 2 rombel nanti harus disiapkan, kemudian juga ada alumni Bapak Ibu semua, ada pemangku kepentingan dan seperti yang saya tampilkan di tabel ini. Inilah orang-orang yang harus hadir pada saat kita nanti visitasi daring. Artinya dalam satu kelompok nanti Bapak Ibu semua ada 10 perwakilan dari sekolah madrasah, ada 2 dari asesor. Jadi ada kira-kira 12 dalam ruangan lingkup Zoom kita nanti. Jadi nanti Zoom-nya disiapkan oleh Ban SM, Bapak Ibu tinggal masuk dan nanti kami bagi di breakout menjadi sekolah madrasah masing-masing. Kemudian Bapak Ibu semua, sekolah madrasah juga kita minta mempersiapkan fasilitas jaringan internet yang memadai dan stabil untuk digunakan selama visitasi daring. Ini penting Bapak Ibu semua, karena belajar dari pengalaman sebelumnya, jaringan internet ini menjadi masalah terbesar saat kita visitasi daring. Saya pastikan Bapak Ibu semua, cari lokasi jaringan internet yang memadai atau stabil. Misalnya kalau di sekolah Bapak Ibu semua, internet lemah, tidak stabil, saya sarankan kita semua pindah lokasi. Mana? Di lokasi yang kira-kira Mama dulu ya. cari yang lokasi internet yang kira-kira biar jelas ngomongnya, udah jelas. Ibu Mina, mute dulu Bu Mina. Bu Mina. Oke, jadi Bapak Ibu semua saya sarankan dari awal, jangan nanti pada saat visitasi daring Bapak Ibu kesulitan masuk ke Zoom meetingnya. Jadi cari lokasi yang kira-kira bagus. Saya melihat Bapak Ibu semua, karena di daerah madrasah, sekolah madrasah kita ini ada sebagian besar dari daerah yang terpelosok, yang internetnya tidak memadai, saya sarankan sejak sekarang cari lokasi yang internetnya stabil. Karena apa? Karena kalau nanti internetnya tidak stabil, Bapak Ibu keluar masuk ke Zoom kita akan berpengaruh terhadap pelaksanaan visitasinya nanti. Ya. Kemudian Bapak Ibu semua memastikan seluruh dokumen baik fisik maupun digital telah disiapkan untuk kepentingan akreditasi. Saya kira gini, yang tadi Pak Adi sampaikan, ada dokumen yang harus ditunjukkan saat visitasi. Nah, yang itu. Atau dokumen penunjang. Kita sekarang bukan lagi seperti yang sebelumnya, lebih pada berbasis dokumen. Tapi kita berbasis kinerja yang didukung oleh dokumen. Oke. Kemudian Bapak Ibu semua, memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan, saya kira itu jelas. Selanjutnya memberikan data informasi yang sesuai yang diminta oleh petugas asesor dengan jujur dan sesuai dengan kondisi real sekolah madrasah Bapak Ibu semua. Saya kira itu jelas Bapak Ibu semua ya. Oke, kita bagaimana teknik pelaksanaan visitasi daring nanti? Pertama Bapak Ibu semua, observasi sinkronus. Asesor
ikut bergabung ke video komponen pembelajaran. Jadi begini, untuk observasi kelas nanti ada 2 kelas yang akan dilihat oleh asesor kita. Biasanya, Bapak Ibu semua ya, karena kita pelaksanaan visitasi daring dan pembelajaran kita ini masih pembelajaran daring, maka asesor akan ikut masuk ke grup Bapak Ibu semua sedang mengajar. Misalnya begini, sekolah Bapak Ibu semua ada kegiatan Zoom pembelajaran hari itu, nanti asesor ikut masuk melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas. Lalu bagaimana ketika ada sekolah yang tidak pernah melaksanakan ke Zoom? Saya sarankan Bapak Ibu semua laksanakan kegiatan itu direkam, bisa jadi direkam. Kalau di daerah itu tidak ada pembelajaran daring, Bapak Ibu jangan kena pembelajaran daring, Pak. Di sekolah kami internet pun tidak ada. Nah, maksud saya direkam sehingga si asesor bisa melihat. Atau kadang-kadang ada pondok pesantren, saya kira juga ada yang melaksanakan tetap pembelajaran tatap muka. Nah, itu juga boleh nanti pada saat guru mengajar, asesor dikasih kira-kira waktu untuk melihat secara langsung bagaimana proses pembelajaran di kelas Bapak Ibu semua. Saya kira ini jelas Bapak Ibu semua ya. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini ada 2 kelas. Masing-masing asesor itu akan melakukan observasi kelas daring itu satu-satu. Jadi 2 kelas, siapkan kelas daring bagi yang memungkinkan ada kelas daring. Bagi yang tidak memungkinkan ada kelas daring, silakan rekam video pembelajaran di kelas. Nanti asesor akan menilai. Atau kalau saat itu ada pembelajaran tatap muka, Bapak Ibu tinggal laksanakan HP-nya ditaruh di kelas dan asesor akan melihat bagaimana kegiatan pembelajaran itu. Saya kira ini cukup jelas. Ada 3 yang saya kasih teknik supaya pembelajaran daring ini bisa dinilai oleh sekolah madrasah. Bapak Ibu semua, sama seperti yang tadi sempat Pak Adi katakan bahwa kita ada 3 nanti yang akan dilakukan. Tadi kita observasi itu bisa observasi salah satunya pembelajaran di kelas, bisa juga observasi di lingkungan sekolah dan selama lainnya. Untuk telaah dokumen, Bapak Ibu semua, seperti yang telah saya sampaikan tadi, asesor akan melakukan penilaian telaah dokumen di dokumen yang telah Bapak Ibu unggah. Atau nanti ketika asesor meminta dokumen yang minta ditunjukkan saat visitasi. Kemudian Bapak Ibu semua, dalam wawancara nanti, di wawancara, asesor berdua ini akan membuat jadwal Bapak Ibu semua, siapa yang jam ini, waktu ini akan dilakukan visitasi atau diwawancara. Jadi pelaksanaannya 2 hari dan itu akan dibagi full. Kapan kita wawancara kepala sekolah, kapan wawancara dengan wakil kepala sekolah, kapan nanti wawancara sama guru, ke orang tua, ke alumni, ke siswa, ke pemangku kepentingan. Jadi memang disiapkan sehingga Bapak Ibu selama 2 hari itu akan full kegiatan daring. Kemudian Bapak Ibu semua, nah ini sesi kita. Nanti kegiatan visit, agenda kegiatannya seperti ini kira-kira. Pada saat yang pertama, sesi pembukaan, asesor akan menjelaskan maksud dan tujuan dilaksanakannya visitasi. Setelah itu, setelah dijelaskan, sesi dengan pimpinan sekolah madrasah. Asesor akan melaksanakan diskusi atau wawancara dengan pimpinan sekolah atau madrasah berdasarkan butir-butir pertanyaan pada IASP. Pada saat diskusi tersebut, asesor dapat meminta bukti berupa data, dokumen, atau rekaman, bisa juga video atau foto untuk mendukung jawaban Bapak Ibu semua. Jadi memang dalam wawancara nanti tidak menutup kemungkinan asesor akan meminta bukti pendukung. Ini harus Bapak Ibu siapkan. Kemudian yang ketiga, ada sesi dengan guru.
asesor akan melaksanakan diskusi atau wawancara dengan para guru atau perwakilan guru berdasarkan bukti-bukti pertanyaan pada IASP 2020. Pada saat diskusi tersebut, asesor dapat meminta bukti data. Nah, sama seperti yang tadi kepala sekolah. Jadi memang betul-betul selain kita dinilai kinerjanya, maka bukti-bukti kinerja itu harus Bapak Ibu siapkan. Kemudian Bapak Ibu semua, kita lanjut ke selah guru, ada dengan siswa, sama akan ditanyakan apa yang berdasarkan bukti-bukti pertanyaan pada IASP. Ada lagi sesi dengan orang tua, alumni, kalau di SMK itu ada dunia usaha. Itu juga sama, dan terakhir nanti adalah sesi penutup. Sekira begitu komposisinya, nanti Bapak Ibu semua bisa nanti banyak sekali contoh-contoh di YouTube tentang visitasi daring. Jadi Bapak Ibu boleh belajar bagaimana tekniknya, dan saya kira Bapak Ibu semua juga harus mulai belajar. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sejak tahun 2020 awal kemarin kita pandemi dan kita punya hal baru. Tidak pernah terbayangkan di bagi kita bahwa mulai tahun kemarin kita ada visitasi daring. Nah, karena pandemi ini kita melek IT juga ternyata. Saya kira ini penting Bapak Ibu semua untuk kita pahami betul. Nanti jangan sampai pada hal pelaksanaan visitasi nanti ada masalah-masalah yang menyebabkan kita terkendala. Saya kira begitu informasi dari saya. Saya kira kita